Ada seorang anak yang bernama Ishan. Ia adalah anak penderita disleksia. Ishan selalu mengalami kesulitan dalam belajar. Bahkan, ia selalu mendapatkan nilai yang paling rendah di sekolah. Di usianya yang sekarang, Ishan masih belum bisa membaca dan menulis. Padahal, Ishan lebih suka bermain dengan hewan daripada dengan anak-anak seusianya. Karena teman-temannya selalu memandangnya rendah dan selalu mengucilkan dirinya. पहले हाथ धो के आओ। चलो रखो रखो उसे। ईशान उसे रखो। ईशान। Ibunya menanyakan kertas hasil ujian Ishan, yang ternyata kertas yang diberikan kepada anjing-anjing sebelumnya adalah kertas ujian Ishan yang seharusnya diberikan kepada orang tuanya. Ishan memiliki seorang kakak yang bernama Johan. Johan sangat berbanding terbalik dengan Ishan. Johan adalah anak yang sangat pintar dan selalu mendapatkan nilai terbaik dalam setiap mata pelajaran di sekolahnya. Suatu hari, Ishan diminta untuk mengambilkan bola oleh teman-temannya. Namun, Ishan malah melempar bola itu entah kemana. Dan itu membuat Ranjit sangat kesal dengan Ishan. किधर फेंका? जा भी बॉल लेके आ चल। चल जा बॉल लेके आ चल। क्या देख क्या? तेरे को बोला ना बॉल लाने को। समझता नहीं तेरे को। लेके आ बॉल। Setelah perkelahian itu, Ishan tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia merasa sangat lelah karena dirinya selalu saja dikucilkan oleh teman-temannya di lingkungan rumah maupun di sekolahnya. Saat Ishan pulang ke rumah, ternyata Ranjit dan ibunya datang ke rumah Ishan dengan sangat marah. Ibu Ranjit mengatakan orang tua Ishan tak becus dalam mendidik anak. Ayahnya pun menampar Ishan, padahal Ishan mengalami luka yang lebih parah dari Ranjit. Dan Ranjit juga berbohong mengatakan Ishan merobek bajunya. Hal itu membuat Ishan semakin dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya merasa lelah dengan kelakuan Ishan yang selalu membuat masalah dimanapun. Ini sudah kesekian kalinya ada orang yang datang ke rumah dan memarahi orang tua Ishan karena perbuatan Ishan kepada anak-anak yang lainnya. Tanpa orang tuanya ketahui, Ishan selalu dikucilkan oleh teman-temannya itu. Ayahnya bahkan sampai mengancam jika sekali lagi Ishan membuat masalah, maka Ishan akan dimasukkan ke sekolah asrama yang jauh dari. Ishan yang tak tahan selalu dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah. Setelah jam pelajaran itu, ia memilih untuk bolos dan berkeliling kota sendirian. Setelah lelah berkeliling, ia kembali ke sekolah dan tidur di dalam bus sekolah menunggu jam pulang sekolah. Saat di rumah, Ishan selalu senang menggambar. Ia lebih tertarik pada seni daripada pelajaran pada umumnya.
Bahkan saat itu ibunya sangat kesal dengan Ishan yang selalu salah dalam menuliskan ejaan kata. Ibunya mengatakan jika seperti itu terus, maka Ishan tak akan bisa naik kelas lagi seperti di tahun sebelumnya. Di malam harinya, Ishan bercerita ke kakaknya kalau dia hari itu bolos sekolah, dan ia tak merasa takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru untuk dirinya. Ishan pun meminta tolong kepada kakaknya agar kakaknya menuliskan surat izin palsu untuk ia berikan ke gurunya nanti. Yang cukup lama untuk berimajinasi menjawab satu soal saja. Itu pun dengan jawaban yang salah. Beberapa hari kemudian, ayahnya tak sengaja menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan saat dirinya bolos sekolah. Dan untuk kesekian kalinya, Ishan pun dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Di hari yang lain, orang tua Ishan dipanggil ke sekolah oleh guru-guru dan kepala sekolah Ishan. Di sana, gurunya mengatakan bahwa Ishan sangatlah bodoh, dan mereka sudah tak sanggup lagi mengajari Ishan. Kepala sekolahnya pun menyarankan agar memindahkan Ishan ke sekolah yang lain, karena sebelumnya Ishan sudah 1 kali tak naik kelas. Dan jika ia tak naik kelas lagi, maka nama sekolah yang akan menjadi buruk. Pihak sekolah tak mau mengambil resiko itu hanya demi seorang Ishan. Dan pada akhirnya, ayahnya pun memutuskan untuk memindahkan Ishan ke sekolah asrama. Namun, Ishan sangat tak ingin terpisah dengan keluarganya. Bahkan, ia sampai berjanji akan belajar lebih giat lagi. Akan tetapi, ayahnya tak mau mendengarkannya dan tetap akan memasukkan Ishan ke sekolah asrama. Singkat cerita, Ishan pun kini diantarkan ke sekolah sekaligus tempat tinggalnya yang baru. Dan dengan berat hati, ibunya harus rela melepas anak bungsunya untuk hidup mandiri di sekolah asrama. Ishan pun memulai kehidupan barunya di sana. Ishan yang masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di tempat baru ini, Ishan malah merasa sangat terpenjara. Keadaan saat ini jauh lebih menyakitkan bagi Ishan, karena biasanya ada ibu dan kakaknya yang selalu menjadi tempatnya untuk pulang. Namun kini, ia harus menjalani hari-harinya yang sangat berat seorang diri. Meskipun orang tua Ishan selalu rutin mengunjungi Ishan setiap akhir pekan, namun kunjungan itu tak bisa mengobati rasa sakit yang ia rasakan setiap harinya. Suatu hari, Ishan seperti ingin bunuh diri. Namun teman sebangkunya yang bernama Rajan meminta Ishan untuk turun dari sana. Dan di hari itu juga ada guru baru dalam bidang kesenian di sekolah Ishan. Guru itu bernama Ramshankar Nikum. Dan kehadiran Pak Nikum juga bertanya kenapa Ishan dimasukkan ke sekolah asrama. Dan ayahnya menjawab ia sudah tak tahan dengan kenakalan Ishan. Ayahnya juga menganggap Ishan sangat malas belajar dan selalu gagal di bidang akademiknya. Pak Nikum pun menjelaskan bahwa Ishan mengalami disleksia. Pak Nikum memperlihatkan kesalahan dalam penulisan Ishan. Ishan sangat terlihat selalu kebingungan dalam menuliskan huruf yang hampir mirip. Seperti huruf B yang selalu ia tuliskan terbalik menjadi huruf D. Menurut Pak Nikum, Ishan sangat sulit mengenali huruf-huruf. Jika mengenali huruf saja Ishan tak bisa, maka bagaimana mungkin Ishan bisa membacanya? Pak Nikum kemudian mengambil sebuah kotak dengan tulisan Cina, dan Pak Nikum meminta ayah Ishan untuk membacanya. Namun ayahnya tak bisa membaca itu karena itu tulisan Cina. Begitulah gambaran Ishan dalam membaca. Dan tentu saja itu bukan karena Ishan anak yang bodoh. Ishan hanya kesulitan mengenali huruf-huruf itu.
Ishan pun sangat sulit menghafal bentuk setiap huruf karena ia menderita disleksia. कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। Paniku mengatakan mungkin kepercayaan diri Ishan telah hancur. Ishan selalu menutupi kekurangannya dengan kenakalannya. Panikum juga mengingatkan bahwa Ishan sebenarnya sangat butuh dukungan dan kasih sayang dari keluarganya. Namun ayahnya malah marah dan tak terima anaknya dianggap memiliki keterbelakangan mental. Ayahnya merasa dirinya lebih tahu tentang Ishan daripada Panikum. Ayahnya bersikeras mengatakan bahwa Ishan adalah anak yang gagal dan malas belajar, tak seperti kakaknya yang sangat pintar dan selalu menjadi juara kelas. Panikum bahkan menunjukkan bahwa Ishan memiliki potensi dalam bidang seni. Dengan gambar-gambar yang dibuat oleh Ishan itu menandakan ketajaman imajinasi yang dimiliki Ishan. Ishan memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang seni. Namun, ayahnya menganggap menggambar saja tak akan bisa membuat Ishan bisa bersaing di luar sana nantinya. Mendengar hal itu, Panikum pun menjadi kesal. Karena ayah Ishan hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi saja. Padahal seharusnya anak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa tuntutan dari orang tua mereka. Keesokan harinya, ibunya melihat video Ishan saat masih kecil, dan ibunya hanya bisa menangis. Walt Disney yang menuangkan imajinasinya dalam bentuk kartun. Neil Diamond, seorang penyanyi yang menuangkan rasa malunya ke dalam lagu-lagu, dan Agatha Christie, seorang penulis buku misteri yang terkenal. Mereka semua adalah penderita disleksia saat mereka masih kecil. Panikum menjelaskan ia menceritakan itu agar murid-muridnya menyadari ada permata di dalam diri setiap orang yang memiliki kekurangan, yang mungkin saja bisa mengubah dunia nantinya, karena cara mereka memandang dunia berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Setelah pelajaran di kelas selesai, Panikum berbicara dengan Ishan. Panikum mengatakan dari nama-nama yang ia sebutkan sebelumnya, ada satu nama yang ia tak sebutkan, mungkin karena orang itu tak terkenal. Akan tetapi, orang itu juga memiliki permasalahan yang sama. Dan nama itu adalah Ranchen Karnikum. Ternyata Panikum saat masih kecil juga sama seperti Ishan. Ia juga mengalami disleksia. Ayahnya juga tak pernah bisa mengerti dirinya. Ayahnya selalu saja memandang dirinya sebagai anak yang nakal. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk bermain dan belajar di luar kelas. Para murid dibebaskan untuk membuat sebuah karya sesuai dengan imajinasi mereka, dan Ishan membuat sebuah mainan dari barang-barang seadanya. Panikum dan teman-teman Ishan pun sangat kagum dengan mainan buatan Ishan. Namun, sepertinya Ishan belum terbiasa dengan apresiasi seperti itu. Karena biasanya orang-orang hanya menganggap dirinya anak yang bodoh dan tak pernah mengapresiasi apapun yang dilakukan Ishan. Keesokan harinya, Panikum menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang Ishan. Kepala sekolah mengira Panikum akan mengeluhkan tentang Ishan seperti guru-guru yang lainnya. Namun ternyata Panikum mengatakan Ishan adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia hanya mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, karena Ishan menderita disleksia. Kepala sekolah pun baru mengerti kenapa Ishan sangat sulit belajar, dan kepala sekolah malah menyarankan agar Ishan dipindahkan ke sekolah luar biasa. Panikum mengatakan Ishan berhak berada di sekolah normal. Ia hanya membutuhkan sedikit bantuan dari guru-guru di sana. Namun, kepala sekolah mengatakan Ishan tak mungkin bisa mengikuti pelajaran di sekolah normal, karena sekolah normal memiliki sistem pendidikan yang sangat banyak, seperti matematika, sejarah, geografi, dan juga bahasa. Mana mungkin ada guru yang memiliki waktu untuk membimbing satu orang siswa yang sulit belajar dengan mata pelajaran yang begitu banyak. Sedangkan dari satu kelas saja, para guru harus mengurus 40 anak. Panikum pun bersedia akan meluangkan waktunya untuk membantu Ishan.
Panikum juga memperlihatkan hasil lukisan Ishan. Panikum mengatakan Ishan memiliki bakat yang luar biasa. Panikum pun memohon agar kepala sekolah memberikan Ishan kesempatan untuk tetap bersekolah di sana. Panikum nantinya akan mulai mengajari Ishan dengan diuji secara lisan. Perihal membaca dan menulis itu bisa menyusul nantinya, dan Panikum akan membimbingnya perlahan. Panikum yakin Ishan akan bisa berkembang lebih baik. Pengetahuan tetaplah pengetahuan, meskipun itu secara lisan ataupun tulisan. Dan dengan berat hati, kepala sekolah memberi Ishan kesempatan. Meskipun ia takut itu akan menjadi kesalahan yang fatal atas saran dari seorang guru honorer. Panikum pun mulai mengajar Ishan secara private, dan Ishan kini telah menemukan guru yang sangat tepat untuk dirinya, yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ishan mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Ia pun menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Selama ini, Ishan selalu mendapatkan bentakan dan kemarahan saat belajar. Namun, Ishan pun sangat senang dengan metode pelajaran yang Panikum berikan kepadanya. Suatu hari, saat sedang mengajar, Panikum kedatangan ayah Ishan. Di sana, ayah Ishan mengatakan kalau ia dan istrinya sudah membaca semua artikel tentang disleksia di internet. Namun, hal itu semata hanya untuk menunjukkan kepada Panikum kalau mereka perhatian kepada Ishan. Panikum pun mengatakan perhatian itu bukan hanya mencari tahu di internet. Itu saja tak akan cukup. Perhatian itu harus dengan melalui ungkapan, pelukan, dan juga kasih sayang. Panikum bertanya kepada ayah Ishan apakah ayah Ishan pernah mengatakan kepada Ishan bahwa dirinya mencintai Ishan. Dan apakah ayah Ishan pernah memberikan jaminan kepada Ishan jika ada yang membuatmu takut maka datanglah kepadaku. Panikum juga menceritakan sebuah kisah di Pulau Salomo. Saat para penduduk di sana ingin membuat tempat tinggal, mereka bukannya menebang pepohonan dan membuatnya menjadi rumah. Akan tetapi mereka malah hanya berkumpul mengelilingi pohon itu, dan mereka setiap hari hanya berteriak mengutuk dan mencela pohon itu. Dan hanya dalam hitungan hari, pohon itu menjadi layu dan mati dengan sendirinya. Ayah Ishan pun menjadi tersadar bahwa selama ini ia sangat kurang memberikan kasih sayang kepada Ishan. Bahkan, ia selalu saja memberikan kemarahan dan pukulan kepada Ishan ketika Ishan membuat masalah. Ia akan kembali lagi setelah liburan sekolah telah selesai. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.